Pemirsa, sementara itu Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh menggelar fokus grup diskusi FGD penyusunan kurikulum Dayah di Kriat Muraya Hotel Senin pagi. Kegiatan FGD ini membahas revitalisasi kurikulum Dayah, merupakan langkah awal bentuk persiapan Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh dalam rangka menyahuti akreditasi Dayah tahun 2020. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh, Alizar Usman menyampaikan pihaknya sangat responsif mempersiapkan verifikasi faktual oleh Majelis Akreditasi Dayah Aceh. Sebagai lembaga pendidikan, Dayah dituntut menyesuaikan kurikulum pembelajarannya dengan perkembangan zaman, maka Disdik Dayah Banda Aceh senantiasa merancang program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kekinian guna menyongsong era milenial. Tokoh yang akrab disapa Abah Lam Ate yang baru menjabat Kadisdik Dayah Banda Aceh ini juga mengatakan kegiatan ini bertujuan merespon regulasi tipologi Dayah sesuai dengan hukum positif berdasarkan regulasi Undang-Undang Pondok Pesantren dan Kanun Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Tipe Dayah di Aceh terbagi 3, yaitu Dayah Salafiyah, Dayah Terpadu Modern, serta Dayah Tahfiz. Kita mengharapkan nanti penelitian mengkondisikan supaya ruang waktu dan kesempatan para peserta lebih besar, sehingga aspirasi dari beliau-beliau ini, karena beliau lebih tahu dari kita tentang keberadaan bagaimana keadaan Dayah di real di lapangan, ya kan? Makanya kita ingin mendengar keinginan dari perwakilan Dayah di Kota Banda Aceh, sehingga kurikulum yang direkomendasi kita nantinya benar-benar lahir dari aspirasi real dari Dayah. Sementara Kepala Bidang SDM Disdik Dayah Banda Aceh, Muhammad Syarif, selaku Ketua Panitia Kegiatan FGD menyampaikan momentum FGD ini menjadi strategis dalam membangun paradigma pola penyusunan kurikulum Dayah yang mengacu pada regulasi yang ada, sehingga keberadaan Dayah di Aceh umumnya dan Kota Banda Aceh khususnya dapat menjadi rujukan nasional dengan mengakomodir lokal wisdom dalam penyusunan kurikulum Dayah menjadi pembeda pondok pesantren di luar Aceh. Sudah disusun kurikulum oleh abu-abu kita, keterwakilan zona barat, zona timur, zona utara. Akan tetapi dalam perkembangannya ini kan saya melihat ada 3 minimal kekuatan Dayah itu, Al-Azizi, kemudian Al-Waliyah, Al-Fatah, belakangan Al-Munawarah. Nah, tentu ini harus kita respon. Bagaimana kemudian misalkan kurikulum Al-Azizi tentu tidak sama dengan Al-Waliyah, tidak sama dengan Al-Fatah, tidak sama dengan Munawarah, bahkan terakhir belakangan ada Bustanul Huda. Nah, ini hal itu yang kemudian. Nah, tentu di daerah itu ada namanya regulasi, peraturan gubernur, peraturan bupati wali kota, ada standar minimal materi yang harus diajarkan untuk kelas 1 apa, 2 dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini FGD ini kita ingin melahirkan pertama adalah standar baku format penyusunan kurikulum, sehingga apa? Ada indikatornya, ada parameter, sehingga ketika guru misalkan mengajar satu bidang studi fikih, maka muatannya sama dengan guru yang lain. Ini yang kita inginkan. Kegiatan yang berlangsung sehari ini diikuti oleh 40 peserta perwakilan dari Dayah di Banda Aceh yang nantinya menangani penyusunan kurikulum Dayah di wilayah Kota Banda Aceh. FGD ini akan menghadirkan pemateri sejumlah tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam penyusunan kurikulum Dayah. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.